Bertemu kembali di channel YouTube Ismantoro Info. Pada kesempatan kali ini kita akan bereksperimen ya. Ini kita akan mencoba menjodohkan ikan cana maru YS ya dengan ukuran sedang yang sebelumnya telah kita treatment penumbuhan bunga ya. Nah, itu ada jendela, itu kalau kita buka itu sinar matahari masuk ya, terutama pada pagi hari karena jendela tersebut menghadap ke timur. Nah, itu terkena sinar matahari langsung oleh dari jendela pas ke dua akuarium ini. Nah, dua akuarium ini adalah berisi cana JS dengan ukuran 30 cm up ya. Nah, itu kelihatan yang itu karena ini kita kasih ketapang, yang ini ketapang pekat, yang ini tidak begitu pekat ya, jadi masih agak sedikit kelihatan yang ini. Nah, ini yang pekat itu ikannya tipis sekali ya kelihatannya. Nah, ini akan kita jodohkan di sebelah sini. Nah, ini ada ikan nila merah ya, ini sebagai pengalih perhatian. Jadi kalau ikan cana atau YS ini ya, kalau kita jadikan satu biasanya kan bertarung. Agar ia teralihkan, kita kasih ikan nila yang cukup besar, yang kira-kira tidak bisa dia makan. Bahkan ketika diajak bertarung mungkin ikan cananya juga mikir-mikir ya. Jadi kita taruh di sini, kita pastikan ikan nila tersebut settle di sini dan hidup di sini, dan ini sudah sekitar 2 minggu ya hidup di sini ya. Nah, ini sudah sehat. Lalu berikutnya ini sudah kita treatment sangat lama ya ini ya, bahkan hampir ini dulu dari beli ombyoan kecil hampir 2 tahunan ini di sini ya. Tapi di akuarium ini mungkin sekitar 1 tahunan, karena dari ombyoan lalu kita seleksi, sebagian kita jual, sebagian kita progres bagian laku. Dan ini ada 2 ini yang kita pilih, kita treatment ya dengan treatment bunga. Tapi ini sudah saya dekatkan ya, dan ketika treatment bunga ini ternyata kita akan bereksperimen, berubah pikiran untuk kita jodohkan ya. Semoga aja ini jantan betina ya. Untuk jantan betinanya yang pasti saya belum bisa memastikan ya, hanya memprediksi dengan teori-teori yang ada atau dengan ilmu-ilmu yang lain dari para pencinta ikan yang lain, bagaimana membedakan jantan dan betina. Dan ini semoga jantan dan betina. Ini pun sudah saya dekatkan ya akuariumnya ya, jadi ketika dia berdekatan seperti ini dan tidak ada sekat ya, ini akuariumnya polos semua, tidak ada stiker ataupun sekat penghambat pandangan, jadi dia tetap bisa melihat. Itu biasa-biasa saja ketika dia berhadapan, tidak flaring ya, atau tidak menunjukkan tanda-tanda mau berkelahi. Jadi saya berani untuk menggabungkannya. Langsung saja ya, kita mulai ya menggabungkannya ya. Ini kita buka dahulu tutupnya, kita tutup sini aja ya tutupnya. Ya, ini kita pakai tutup yang cukup kuat ya. Ya, ini juga tutupnya kita buka. Nah, sangat pekat sekali ya. Nah, itu kotoran di bawah juga cukup banyak, belum saya bersihkan ya. Ini juga kita buka ya. Ya, ini memang tutupnya seperti ini ya. Kita gunakan yang ada, yang penting aman dan kuat, tidak mudah terhentak ya oleh ikan cananya. Ya, itu dia. Kalau yang ini lebih besar ya daripada yang itu ya. Coba kita tangkap ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita angkat. Sudah masuk ya. Nah, itu dia ikannya. Langsung saja kita masukkan yang satunya lagi. Wah, yang ini sudah kita masukkan ya. Jangan lupa kita tutup dahulu agar tidak loncat menimbulkan masalah baru ya. Langsung kita tutup dulu. Nah, ini dia. Coba kita lihat, masih pada stres ya. Nah, itu dia. Oh ya, sebelumnya ini sudah saya kasih makan ya tadi ya. Jadi sekitar 1 jam yang lalu, sebelum video ini saya ambil, itu saya kasih makan dahulu ikannya. Jadi agar mereka benar-benar kenyang. Dan diharapkan ketika kenyang mereka lebih santai. Coba kita lihat ini. Wah, dia mulai mendekat ya. Terlihat warnanya sangat buluk, masih stres ya, karena ini di air benar-benar bening. Dan air yang biasanya mereka gunakan adalah air yang biasanya mereka hidup adalah air ketapang. Ini kita gunakan air bening. Wah, mereka mulai berhadapan. Semoga ini jantan dan betina ya. Mungkin besok kita bagikan video mengenai perbedaan antara Cana Maru YS ataupun ciri-ciri Cana Maru YS yang jantan dan betina. Nah, ini dia, coba kita dekatkan ya. Wah, ternyata bunganya cukup banyak ini ya. Ini emang gemuk ya, karena di sini tidak ada puasa ini, khusus yang ikan treatment tidak ada puasa. Sementara ini masih aman-aman ya, tidak ada. Ini malah ikan nilainya ini, ikan nilainya ini seperti flaring nih. Dia ini sepertinya mempertahankan teritorialnya ya, karena dia lebih duluan di sini. Nah, dia mendekati Cana Maru yang satu, bergantian mendekati Cana Maru yang satunya lagi. Ini sepertinya ya, dia mendekati. Kenapa saya pilih nila ya? Pertama, ini memang mudah didapat, dan ini kebetulan nila peliharaan lama ya di kolam depan, bergabung dengan ikan koi dan ikan-ikan hias lainnya di kolam samping rumah. Jadi tinggal ambil saja. Terus ini tanpa filter pun ikan nila ini, kalau airnya bagus dia tetap hidup. Dan juga dia mempunyai sirip-sirip tajam, jadi diharapkan Cana Maru ini tidak berani untuk menyerangnya. Sepertinya damai-damai nih. Semoga tetap seperti ini dan bisa berjodoh ya. Yang ini bunganya cukup banyak ya itu ya. Terlihat gendut ikannya dan perutnya juga buncit karena tadi habis kita makan. Nah, itu nilainya malah flaring tuh. Wah, itu nilainya sangat tinggi sekali ya flaringnya ya. Nah, gondrong nih nilainya ini. Sirip atasnya ini gondrong nih. Nah, ini kita lihat dari jauh coba ya. Dari jauh sepertinya mereka tetap damai. Nah, ini adalah tempat tidur ya. Ini rencananya kita akan tidur di sini sambil memastikan ketika kita tidur di sini kan, kalau terjadi
perkelahian bisa tahu dan kita segera mengantisipasinya ya. Mungkin kalau perkelahiannya wajar kita cukup pantau dulu saja, tapi kalau sudah parah kita balikkan lagi ke akuarium samping ini. Tapi semoga tidak perlu kita balikkan, semoga ini berjalan sukses ya. Nah, ini adalah perjodohan kita yang pertama ya. Ini saya baru mencoba menjodohkan Cana Maru ya. Ini JS dengan JS ya. Ini rencananya kita juga akan menjodohkan lagi ya, antara JS dengan Red Sampit ya, atau varian yellow dengan varian red. Kalau ini kan sama yellow dengan yellow. Nanti kita akan mulai menjodohkan yang varian yellow sama red dengan ukuran yang lebih besar. Panjangnya sekitar 40 cm, atau mungkin saya perlihatkan sekilas dahulu ya di sana. Nah, ini dia. Ini yang varian red. Nah, ini varian red. Wah, kurang fokus ya ini ya. Nah, ini yang varian yellow. Ini dengan warna yang sudah lebih bagus ya. Kalau ini kan Asiatica ya. Nah, ini sudah kita sampingkan seperti ini dan sudah kita kasih sekat tanpa ada sekotet ya, atau sekatnya itu tembus pandang ya. Nah, itu dari sini mungkin. Nah, itu kelihatannya kacanya tembus pandang, jadi dia sudah saling bertemu ataupun saling melihat dan sudah biasa-biasa saja. Ini tidak ada flaring, dan ini juga kemungkinan semoga saja jantan betina ya. Nah, ini besok rencana tinggal kita angkat sekatnya ini kita angkat, Asiaticanya kita ambil, atau mungkin kalau lebih aman Asiatica ini kita ambil, kita kasih ikan nila lagi, dia hidup sekitar 1-2 minggu, baru kita angkat semua sekat ini, lalu kita lihat perkembangannya seperti apa. Nah, itu kalau ini warnanya sudah cukup bagus ya. Nah, terlihat kan ini, yang ini agak merah, yang ini agak kuning. Ini kita akan bereksperimen menjodohkan Cana varian yellow dengan red. Ini besok akan kita kasih nila dahulu nih, supaya mengantisipasi ya. Kita tangkap nila depan, kita ambil Asiaticanya, lalu kita taruh nila 1-2 minggu, kita buka. Nanti saya bikinkan videonya lagi ya. Kita kembali ke tadi bagaimana perkembangannya. Sepertinya damai-damai. Kita dekatkan. Oh ya, ini tidak kasih lampu ya ini ya. Ini cuman pakai lampu sorot sebelah sana ya. Untuk akuarium ini tidak pernah saya kasih lampu. Karena ini akuarium treatment ya sebenarnya. Ini treatment sinar matahari, jadi tidak ada lampu. Semi outdoor kalau menyebutnya biasanya. Nah, ini biasanya saya buka full itu sampai sore baru saya tutup. Pagi subuh buka, sore maghrib tutup. Jadi itu terkena sinar matahari, terutama pagi sinar mataharinya cukup terik ya. Ini tidak saya kasih lampu yang ini juga, atau mungkin nanti kita lihat perkembangannya ya, kita kasih lampu atau seperti apa. Tapi sebenarnya ini sudah kena lampu penerangan rumah ya, karena ini kita kasih background belakang putih yang ini. Kalau yang itu tanpa background semua. Sebenarnya belum ada tanda-tanda terjadi benturan fisik ya. Ini kita sambil mantau. Ini malah yang flaring ini nilainya ini, karena dia pendatangnya sudah lama, jadi dia
serasa memiliki teritorialnya. Malah mager ini yang lihat. Mungkin dia takut sama nilainya. Yang ini sudah aktif ini. Atau mungkin ini terbiasa dengan ketapang pekat ya, jadi dia tidak begitu, baru sedikit mengkondisikan. Nah, ini tadi kita juga tidak ada aklimasi ya. Wah, berbenturan ini. Wah, ternyata damai. Ini tadi juga tidak ada aklimasi ataupun mengangkat sebagian air, langsung angkat ikannya saja ya. Tapi sepertinya aman-aman saja ini. Hanya mungkin shock ya, karena langsung warnanya menjadi hitam buluk seperti ini. Kalau di sana tadi sebenarnya kalau kita perhatikan warnanya sudah cukup bagus. Ini juga cana-cana sudah pilihan ya, walaupun tidak sempurna. Istilahnya ini dari barnya sudah simet sama tebal, dan cabung-cabungnya juga sudah cukup banyak dulu, dan ini sudah bunganya sudah mulai jadi nih. Nah ini sudah mulai menguning lagi nih, sebenarnya sudah mulai settle. Mungkin sekian dulu ya video kali ini. Nanti kalau ada perkembangan ataupun bagaimana, ataupun nanti perkembangannya seperti apa, saya bikin video lagi. Silahkan simak video-video saya yang lain di channel YouTube Ismandar Info, atau nanti saya tuliskan di link deskripsi bawah ya. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube Ismandar Info. Terima kasih.